Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 244, Terobosan Xiantian tingkat ke-6. Ketika Huang Xiaolong berkata dia baru akan berangkat ke Bedlam Lands setelah 1 bulan, wajah Su Yan tampak sedikit lebih baik. Maka, dalam 1 bulan mendatang, Huang Xiaolong memfokuskan usahanya untuk menerobos ke tingkat ke-6 Xiantian, menghabiskan waktunya berkultivasi di dalam Gunung Sumi yang saleh. Selain seni sumi ilahi, taktik asura, dan kitab metamorfosa tubuh, Huang Xiaolong berupaya meningkatkan seni boneka kuno dan mandat jiwa dari mutiara jiwa absolut. Keduanya sangat penting bagi Huang Xiaolong. Menggabungkan seni boneka kuno dan mandat jiwa, Huang Xiaolong yakin ia akan mampu mengendalikan dan membangun tim besar yang terdiri dari para prajurit Xiantian. Dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, dia bisa naik ke level pertama seni wayang kuno dalam waktu 3 bulan. Saat itu, dia akan mampu memurnikan boneka Xiantian tingkat ke-6, bahkan mungkin tingkat ke-7. Belum lagi, mandat jiwa juga dapat digunakan untuk mengendalikan prajurit Xiantian Orde ke-6 dan ke-7. Ketika Huang Xiaolong menerobos ke alam Sein di masa depan, mungkin dia bahkan dapat mengendalikan prajurit alam Sein. Waktu mengalir seperti air mengalir, 20 hari berlalu dengan tenang. Huang Xiaolong membagi sebagian besar dari 20 hari berlatih di kuil Sumi dan sisanya untuk menemani orang tuanya serta adik laki-lakinya, memberikan nasihat dalam kultivasi mereka. Dibatasi oleh potensi jiwa bela diri mereka, hampir tidak ada peluang bagi Huang Peng, Su Yan, dan Huang Xiaohai untuk maju ke alam Xiantian, tetapi Huang Xiaolong yakin dia bisa melakukan apa yang gagal dilakukan orang lain. Di masa depan, ia akan memastikan orang tua, saudara perempuan, dan saudara laki-lakinya akan menembus alam Xiantian. Jika alam Sein tidak dapat melakukannya, maka ia akan berusaha untuk menembus alam dewa. Jika masih gagal, ia akan terus maju ke alam yang lebih tinggi. Di atas alam dewa, ada makhluk yang lebih kuat. Dalam 20 hari terakhir, ki pertempuran dunia bawah yang cemerlang, ki naga sejati, dan energi agama Buddha kuno melonjak tanpa henti, sementara di atas laut ki-nya, 3 bentuk Arkdemon, naga emas, dan Buddha emas menjadi semakin padat. Saat Huang Xiaolong berkultivasi, menghirup dan menghembuskan napas, begitu pula 3 mandat yang terbentuk. Ki spiritual dunia bawah, ki naga sejati, dan energi Buddhisme kuno mengalir turun dari kehampaan. Naga kembar hitam dan biru itu melayang di atas Huang Xiaolong, gema samar raungan naga terdengar tanpa henti dan sisik naga bersinar dengan kilau baja di tubuh mereka yang besar. Naga kembar itu telah berevolusi menjadi entitas nyata dan padat. Melayang di belakang Huang Xiaolong, mereka tampak seperti 2 gunung hitam dan biru yang menakutkan. Pada hari ini, Huang Xiaolong mulai berlatih seperti biasa. Setelah meminum setetes eliksir Buddha geosentris, ia melangkah ke formasi 10 Buddha di tengah aula kuil dan mulai berlatih seni sumi ilahi, sementara taktik asura dan kitab suci metamorfosa tubuh berjalan bersamaan. Setelah berbulan-bulan berlatih di dalam formasi 10 Buddha, Huang Xiaolong menyadari ada manfaat tambahan, selain terhubung dengan energi Buddhisme di dunia Buddha, formasi 10 Buddha memungkinkan orang yang berkultivasi untuk memasuki keadaan kekosongan yang halus. Memasuki keadaan ini, kultivasi Huang Xiaolong tampak lebih lancar dan cepat. Setiap kali di akhir latihannya, Huang Xiaolong merasakan jiwa dan fisiknya menjalani pembersihan lagi, seperti ritual penyucian. Saat Huang Xiaolong melanjutkan latihan pernafasannya, ki pertempuran dunia bawah, ki naga sejati, dan energi Buddhisme kuno terus mengalir di meridiannya, sedangkan di laut ki-nya, 3 energi yang berbeda itu mengapung dan kokoh. 3 energi dahsyat menghantam penghalang tingkat ke-6, menyebabkan rasa sakit yang membelah jiwa menyebar ke seluruh tubuh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tahu sudah waktunya. Dengan cepat mengumpulkan fokusnya, Huang Xiaolong berusaha sekuat tenaga untuk menekan rasa sakit yang menjalar di setiap inci tubuhnya. Rasa sakit yang merobek itu datang lagi dan lagi saat Huang Xiaolong bertahan, menghantam penghalang Xiantian tingkat ke-6 lagi dan lagi. Memasuki alam Xiantian, terutama alam Xiantian tingkat menengah, setiap kemajuan tingkatan bagaikan pertempuran berat. Rasa sakit yang menyertainya 10-100 kali lipat dari apa yang dialami seorang prajurit Hautian, begitu hebatnya sehingga bahkan seseorang yang berkemauan keras seperti Huang Xiaolong hampir tidak dapat menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang membelah jiwa. Hal itu berlangsung selama beberapa saat, dan tiba-tiba, tubuh Huang Xiaolong bergetar ketika suara pecah bergema di dalam. 3 cahaya berbeda meledak dari tubuh Huang Xiaolong, memenuhi seluruh ruang kuil Sumi. Orde ke-6, dia berhasil menerobos. Ki pertempuran dunia bawah, ki naga sejati, dan energi Buddhisme kuno bersorak ke dalam rute meridian Xiantian Orde ke-6 Huang Xiaolong. Cahaya terang meledak dari naga kembar yang melayang di atas, sisik naga berguguran seperti daun musim gugur dan tumbuh kembali saat tubuh mereka membesar. Semangat bela diri naga kembar Huang Xiaolong berevolusi setiap kali ia menerobos Ordo Xiantian. Huang Xiaolong terus menjalankan seni sumi ilahi,
taktik Asura, dan kitab metamorfosa tubuh, berhenti hanya ketika tanda-tanda terobosan mulai stabil. Menenggelamkan indera spiritualnya untuk memeriksa kondisi tubuhnya, Huang Xiaolong sangat gembira, dia maju. Mencapai Orde ke-6 Xiantian, maka Orde ke-7 semakin dekat dalam genggamannya. Selama dia mencapai Xiantian Seven Order, dia adalah seorang prajurit Xiantian tingkat tinggi. Tidak peduli di kekaisaran mana, seorang prajurit Xiantian tingkat tinggi memiliki status yang sangat tinggi. Namun, Huang Xiaolong tidak langsung berangkat ke Bedlam Lands, ia menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Kakaknya, Huang Min, juga datang ke Southern Hill Estate beberapa kali setelah menikah dengan keluarga Guo. Melihat pasangan pengantin baru ini bersikap manis dan menawan, Huang Xiaolong merasa senang dan puas. Kakaknya telah memilih orang yang tepat. Tak pelak lagi, pasangan mesra itu pun membuat Huang Xiaolong teringat pada Lilu, wanita muda berpakaian gaun putih berkibar, memperlihatkan dua lesung pipit yang indah saat dia tertawa. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukannya sekarang. Huang Xiaolong bertanya dalam hati. 10 hari telah berlalu. Dalam 10 hari ini, Huang Xiaolong telah dengan mantap menstabilkan terobosannya baru-baru ini, bahkan meningkatkan seni boneka kuno dan mandat jiwanya. Awalnya, menurut perkiraan Huang Xiaolong, ia membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan untuk mencapai tingkat pertama seni boneka kuno, tetapi hanya 2 bulan telah berlalu dan ia telah mencapai tingkat pertama. Sudah waktunya menuju ke Bedlam Lands. Pada hari ini, Huang Xiaolong keluar dari Gunung Sumi yang saleh, bergumam pada dirinya sendiri. Negeri Bedlam. Selain membeli batu roh kelas 1 di Bedlam Lands, Huang Xiaolong punya motif lain, membangun kekuatannya sendiri, kekuatan yang benar-benar miliknya. Huang Xiaolong bertekad membangun kerajaan baru yang kuat dengan tangannya sendiri. Dan Bedlam Lands merupakan pilihan yang sempurna untuk ini, karena dianggap tidak penting di mata ketiga benua, sehingga menghemat banyak masalah karena tidak terlibat konflik dengan kekaisaran lain. Di aula utama, saat Suyan mendengar Huang Xiaolong akan pergi ke Bedlam Lands, terlebih lagi pergi sendirian, kata-kata itu meluncur dari bibirnya, "Longer, kau ingin pergi ke Bedlam Lands sendirian?" Tidak. Mengenai Bedlam Lands, Suyan pernah mendengarnya dari Zhao Su dan Zhang Fu, dia tahu bahwa tempat itu penuh dengan pembunuhan, kekejaman, dan orang jahat. Benar sekali, Tuan Muda. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke negeri Bedlam sendirian. Aku atau Zhang Fu, salah satu dari kami harus menemanimu. Zhao Su mencoba membujuk. Zhang Fu melanjutkan, benar sekali, Tuan Muda. Bedlam Lands sangat berbeda dengan kerajaan Buddha terberkati. Di Bedlam, bahkan seorang prajurit Xiantian Ordo ke-10 bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Huang Xiaolong bersikeras, jangan bicara lagi, aku sudah memutuskan untuk melakukan perjalanan sendirian. Dia ingin menggunakan waktu untuk bekerja keras, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahaya dan risiko yang terlibat. Selain itu, kehadiran Zhao Su dan Zhang Fu tidak dapat menjamin perlindungannya sepanjang waktu. Saat Huang Peng dan Su Yan hendak berkata lebih lanjut, Huang Xiaolong tertawa pelan, "Ayah, Ibu, jangan khawatir, aku adalah pemilik Gunung Sumi yang saleh, aku tidak akan mati semudah itu." Legenda mengatakan, pemilik Gunung Sumi yang saleh dilindungi oleh kekuatan misterius, dan tidak akan mudah jatuh.